Halo sahabat Blender, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video merupakan video basic yang ketiga yang akan kita bahas mengenai Blender. Oke, pada pembahasan kali ini apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas yaitu apa itu material. Kita aktifkan ini dulu sahabat. Oke. Apa itu material, apa itu tekstur, lalu bagaimana penerapan material serta tekstur ini di Blender. Oke sahabat. Namun sahabat, sebelum kita membahas ini sahabat, saya mohon dukungannya untuk sahabat klik tombol subscribe dan notifikasinya. Karena itu sangat-sangat penting untuk perkembangan channel ini. Oke sahabat. Kita membahas ini sahabat. Jadi, apa itu material? Material itu adalah, kalau bisa kita bahasakan itu bahan. Tahu unsur penyusun model kita gitu. Kalau tekstur menambah detail dari unsur penyusun material, bukan menambah detail unsur penyusun model kita tersebut. Penerapannya bersama dengan material. Ini tekstur untuk menambah detail unsur penyusun model kita. Oke sahabat, ini bahan unsur. Jadi material itu bahan atau unsur penyusun model kita. Ya sama kayak di dunia nyata. Kita misalkan meja kita yang kita buat kemarin sahabat. Wow, kenapa bisa begini sahabat? Oh ya, kita giniin dulu. Oke. Nih kita lihat meja kita. Ini kan meja kita ini apa nih unsur penyusunnya? Besi kah? Kayu kah? Atau itu kan secara kasar itu kalau bahan kita bisa nyebutkan besi, kayu, gitu kan, semen. Cuman permasalahannya sahabat, di dalam modeling itu sebenarnya bahan kalau kita sebut seperti itu kurang tepat. Lebih baiknya kita menyebut unsur penyusun. Unsur penyusun tuh misalnya meja kayu, di kayu itu ada penyusunnya air, jadi ada kilat-kilat, ada mirrornya gitu sahabat. Ada kalau besi ada yang berkarat, ada yang hampir tidak berkarat, jadi itu unsur penyusunnya. Itulah lebih tepat unsur penyusun meja ini. Kenapa itu berguna? Ya ini bisa sahabat tengok sendiri. Kalau kayak gini kan belum memberikan manfaat terhadap kita manusia. Jadi ini bisa kita katakan beku kan. Ini tidak memberikan manfaat. Jadi itulah guna material tuh bisa memberi manfaatnya. Apakah unsur penyusunnya hanya warna saja gitu kan. Atau unsur penyusunnya tersebut warna tapi yang sebenarnya itu apa gitu kan. Misalnya warna tapi plastik gitu kan di dunia nyata nggak ada warna, jadi ada besi baru dikasih warna gitu sahabat. Ada plastik warna merah, warna kuning, jadi itu sangat diperlukan sahabat. Tunggu saya setting ini dulu ya sahabat. Setting ada aja yang kelupaan sahabat. Di mana letaknya? Sistem mana sistem ini? Ini sistem. Ini sudah kok masih berat dia sahabat. Udah. Oke. Sekarang nih bagaimana kita menerapkan material ini serta tekstur ini pada Blender. Bagaimana kita menerapkannya sahabat? Oke. Ini meja kita. Jadi kalau kita tahu unsur penyusunnya itu sahabat, semakin detail kita tahu meja kita itu bisa kita buat
menjadi realistik. Jadi ini ada tekstur di texturis.com, ada juga dia menyediakan material, ada tekstur nampak cuman. Jadi kayak gini sahabat, kita tambahkan dikit ya, meja glossy. Mari kita lihat gimana meja glossy. Ini meja glossy nih. Pertama unsur penyusunnya nih, kalau kita lihat nih serbuk kayu gitu kan, serbuk kayu terus dilapisinya sama plastik, jadi kayak gini dia unsur penyusunnya. Beda lagi dengan meja ini, glossy-nya itu kalau kita lihat, kalau ini kan seperti meja itu langsung dilapisi, langsung dia mengkilat. Kalau ini dia di tempat-tempat tertentu aja dia mengkilat, dan di kondisi-kondisi tertentu dia tidak mengkilat. Sama kayak ini. Ini kan beda sama yang glossy warna hitam ini sahabat. Jadi itulah sahabat. Jadi menambahkan material itu sebenarnya menambah unsur penyusun. Menerapkan material itu menerapkan unsur penyusun dari model kita tersebut. Gitu. Kalau texturing menambah detailnya gitu sahabat. Misalnya unsur penyusunnya hanya besi, cuman itu bisa sekedar kita terapkan besi cuman gitu kan, atau kayu sekedar gitu aja. Cuman kalau untuk lebih detailnya seperti ini kan mengkilatnya itu di tempat-tempat tertentu aja nih kan. Kalau ini yang warna hitam ini mengkilat seluruhnya nih, dari sini sampai sini mengkilat dia kan. Detail-detail seperti itu sahabat, itu memerlukan yang namanya tekstur. Untuk detail-detail tersebut. Jadi semakin sahabat tahu unsur penyusunnya ini, apakah nanti kalau di center tembus pandang dia gitu kan, atau di tempat-tempat tertentu aja dia tembus pandang. Kalau semakin tahu itu unsur penyusunnya, semakin realistik objek sahabat yang sahabat bangun tersebut. Oke, mari kita praktekkan sahabat. Ini dia. Wow, kenapa berat dia ya. Oke, ini material, bisa sahabat tambah ini. Kalau bahan penyusunnya banyak, ini apa yang kita klik nih? Pertama itu kita klik objeknya dulu, ini cube kosong-kosong enak. Oke, tunggu dulu ya, kita close aja dulu. Nih kita meja di sini dulu. Apa yang mau kita material, mengasih materialnya gini kan, new material. Ini udah ada gambaran umum materialnya. Kalau dia tuh besi berarti metalnya itu berapa ketajamannya sahabat. Tapi untuk lebih jelasnya kita harus men-set lingkungan meja ini berada di lingkungan mana dulu ya, sebelum kita terapkan tersebut. Dimana setnya sini, word. Use node, gunakan node. Color ini kita ganti dengan environment texture. Kita ambil, udah ada nih environment teksturnya kemarin buat iron solder. Wow, di mana dia? Kenapa di sini nggak nampak dia sahabat? Kita coba cari di sini sahabat. Tidak nampak di sana sahabat. Environment texture, texturis.com. Oke. Texturis.com. Mana dia? Oh, di bawah. Oke. Nah, nih kalau kita coba render. Nampak nih, material nggak nampak dia kalau render. Ini dia lingkungan nih. Jadi kita nambah lingkungan tersebut. Sekarang mari kita lihat nih, ini kan kita mau kasih, ini materialnya apa, atau ini besi, ini kayu gitu kan, bisa aja gitu. Tapi umumnya kakinya besi gitu kan, yang ini kayu. Ini kita kasih aja materialnya itu namanya apa. Kalau kita kasih meja kayu aja namanya kurang cocok sahabat. Karena kalau meja kayu bisa juga sih.
Kalau unsur penyusunnya banyak, misalnya ada terdapat karat besi juga di dalamnya, jadi itu berubah dia bukan meja kayu kan. Jadi lebih baik namanya di sini bukan nama unsurnya gitu. Ini meja 01, meja atasan meja tibanya itu. Atasan meja 01 itu lebih baik. Jadi ini kita buat dia nantinya kayu gitu kan sahabat. Yang ini kita buat materialnya itu kaki meja 01, tapi kita nggak usah buat yang berkaratnya, yang rapi aja yang di sini. Nah, jadi penamaan ini tidak diberi besi karena nanti kalau besi nanti misalnya ya di sini bisa aja mode plastik gitu kan. Kalau kayak kayu tadi kan ada nanti ada karat-karat mungkin kalau ada tersenggol dengan karat atau kok gitulah sahabat. Itulah sahabat. Jadi makanya nih kalau saya pribadi lebih baik kaki meja 01 aja. Oke, kalau sahabat mau besi juga nggak apa-apa. Emang besi aja. Kalau meja ini kan kadang nggak besi aja unsur menyusunnya. Di kayu itu ada air pula, warna cerminannya, itulah. Kalau mungkin bisa besi ya terserah sahabat sih. Oke, ini kita coba besi kaki meja 01. Kalau Messi itu metalik, metaliknya ini harus sahabat aktifkan. Metalik semakin ke atas itu seperti mirror jadinya sahabat. Tapi kok nggak nampak mirror? Ya, saya berbohong jadi bukan. Jadi metalik ini, yang ini sahabat. Ini ke sini pula arahnya lagi. Kekasarannya. Kalau kita atur roughness-nya nggak kasar, nampak nih. Cermin jadinya kan. Tapi besi apakah seperti ini jadi cermin gitu dia? Kan enggak. Jadi besi itu seginilah. Terus kasar. Nah, diatur di roughness-nya. Mana dia tadi? Roughness ini diatur. Nyambung ke sana dia. Gitu sahabat. Dah besi spekular ya bisa dimainin di sini. Gimana bentuk spekular tuh? Enggak terlalu nampak di sini ya. Spekular tuh coba bagaimana kalau kita matikan nih? Itu dia spekular. Kalau mati dia metalik nih baru nampak spekular. Apa namanya spekular itu? Ada cahaya tuh dekat fokus ke sini ya, jadi itulah spekular dia tuh. Kayak gitulah sahabat. Bisa dimainkan di sini. Anisotropic ini untuk panci. Ada clear coat tapi ini di pembahasan selanjutnya lah kita bahas ya. Oke, nah kita penerapan simpelnya aja dulu. Ini sudah terkena besi gitu kan, warnanya apa kita kasih biasa warna hitam itu kaki itu. Oke, hitam pekat enggak juga sih, kalau besi hollow tuh agak abu-abu dikit. Dah sobat. Terus kita pengen kaki-kaki ini juga ke sini. Jadi kita seleksi aja ini, terus ada seleksi terakhir ini kan, akan beda warna itu. Yang ini berarti ngikuti ini, Ctrl L, link material, berubah dia sahabat. Oke, itu besi. Yang ini bagaimana sahabat, maunya besi juga, warnanya apa? Apakah ini kita nggak tahu apa nih, material meja 01. Apalagi kita kasih nama ini. Ini besi juga lah, yang ini nanti kita kayu. Oke, kita lihat aja hasilnya sahabat. Ctrl L, link materials. Ini kayu lagi. Kayu tuh kalau kayu kita harus menggunakan tekstur. Kalau kayu itu berarti dia
ada metalik itu mirrornya, kalau pengen yang ada glossy mirrornya tapi di bagian tertentu gitu kan. Tuh ada caranya itu sahabat. Kalau kayak gini kita kasih kan nggak nampak dia mau warna coklat. Coklat ini kan. Yang mana dia? Ini base colornya. Nah, coklat. Apakah dia seperti kayu? Nah, enggak sahabat, enggak seperti kayu dia sahabat. Yang ini kita ada pembahasan khususnya ya. Cuman yang dasar-dasarnya ini. Ini coba sahabat lihat. Apakah seperti kayu dia? Enggak kan? Ini seperti HPL sahabat jadinya sahabat nih. Lemari HPL atau meja HPL. Enggak juga, dia meja PL, bukan meja HPL yang clean. Oh, enggak ada dia nih. Meja HPL yang polos gitu kan. Enggak yang bertekstur. Kayak gini lah yang sebelah sini. Oke ya. Jadi kita butuh yang namanya tekstur, itu bisa sahabat download di textures.com tadi. Ya sahabat download di sini. Ini wood. Nah, kita cari wood. Apa yang muncul wood? Nah, gitu dia. Yang mana yang untuk meja biasa? Ini bisa kita gunakan untuk meja nih sahabat. Tunggu sahabat. Wow. Oke. Meja coba. Oh, banyak dikasihnya nih. Nah, ini juga berguna nih. Jadi ini maksudnya yang hitam ini yang kena nantinya cahaya apa mirror, seperti mirror gitu sahabat. Yang abu-abunya nggak kena, jadi semakin realistik. Oh, apa kita? Ini dibaginya nih. 1, 2, 3, 4. Kita coba masukkan ini dulu ya. Ukuran kita 1 kredit 1024 kalau gratis ya. Coba ini. Wah, kok beli? 1 kredit 1 kita harus beli deh. Oke, kita save sahabat. Dimana save-nya nih? Textures. Kita simpan dulu. New. Pembuatan meja udah ada foldernya belum kan? Oh, udah. Nah, kita simpan. Oke. Mari kita coba. Bagaimana cara penambahannya sahabat? Sahabat butuh yang namanya nantinya pembuatan UV layout. UV itu sebenarnya UV karena X dan Y itu sudah dipakai. Jadi UV itu artinya tuh 2 dimensi teks, max tekstur 2 dimensi, layout 2 dimensi, UV. Nah, gitu sahabat, nih dia UV editing istilahnya. Jadi X dan Y juga, karena X dan Y sudah digunakan di sini. Jadi UV yang dipakai untuk penambahan tekstur. Kan tekstur ini 2 dimensi. Ini ya, X, Y, Z-nya kan nggak ada gitu. Walaupun tampak 3 dimensi. Yang ini gambarnya masih still max karena walaupun nampak 3 dimensi. Kecuali dia bisa kita putar-putar baru 3 dimensi. Oke, kita masuk UV editing dan kita perlu membuat meja ini UV-nya sahabat. Pertama UV layoutnya kan kita tetapkan dulu ukuran tempat letak layout tersebut di sini. Ini meja ini panjang, kalau panjang biasanya ini kita kali 2 aja sahabat. Oke, nah itu dia kan. Selanjutnya ini kita bisa ini otomatis dia dibuat unwrap smart UV project. Coba smart kita dulu. Bisa kita seperti ini sahabat. Smart UV project. Ini cara pertama. Cara yang kedua, sahabat potong dulu di sini atau maksim istilahnya. Artinya digunting untuk membuka ini jadi selimut kayak mana tadi? Kayak ini. Ini kan selimut namanya nih. Kalau belajar
Matematika SMP ini sahabat. Nah itu namanya selimut. Nah, jadi itu sahabat. Ini bisa di mark sim terlebih dahulu bagian mana yang mau digunting. Berarti ini pertama dulu kita gunting. Nah dia edit mode ini. Ini F3. Cari saja mark sim. Ini bagian kita gunting, tapi setelah ini digunting apa ini bisa terbuka? Enggak. Jadi ini kita gunting juga F3 Maxim. Lalu gunting apa ini terbuka juga? Enggak juga. F3 lagi Maxim. Sampai ini berarti ini udah tergunting, udah terbuka sebelah sini terbuka. Yang sebelah sini yang ini udah tergunting, terbuka. Nah, yang ini belum nih untuk sebelah kanannya nih. Nah, ini kita Maxim juga. Mohon maaf ini lupa kita mengaktifkan screen case-nya ya. Ini dia. Oke. Ini untuk seleksi. Untuk seleksi itu klik kanan ya sahabat. Klik kanan. Klik kanan. Ini mode-mode seleksinya nih ya. 1, 2 gitu sahabat. Klik shift tahan. Klik ini. Oke. Terus F3 Maxim. Dah itu ini digunting, dah terbuka di satu di sana tuh. Ini juga iya. F3 lagi Maxim. Wow, ini kita gunting juga ini. F3 nih clear Maxim aja lah. Clear Maxim. Nah, di situ bagian-bagian yang akan kita gunting nih terbuka. Juga terbuka. Dah, kita coba unwrap. Nah, itu dia. Sekarang pertanyaannya, yang ini punyanya siapa, yang ini punyanya siapa gitu kan. Ya kita klik di sini di bagian atas ini sahabat. Nih. Bisa kita klik ini dulu. Melihat nih punyanya siapa gitu kan. Unselect terus ambil nih. Lihat ini yang bagian bawah. Yang ini punya ini. Yang ini punyanya sini, yang ini punyanya sini gitu. Digunakan tekstur tuh untuk menambah detail unsur permukaan. Misalnya kalau pengen ada stiker di sini, berarti di sini kita buat stiker. Oke, ini sudah kita dapat sahabat. Terus kita UV save export UV layout maksudnya. Export UV layout nih. Kita buat aja UV layout meja sederhana. Oke. Jadi untuk seleksi objek klik kanan ya sahabat, jangan sampai lupa sahabat, itu penting banget. Untuk manuver seperti ini sahabat, itu tombol scrollnya ditahan. Itu ya. Tombol scroll ditahan tuh geser-geser aja mouse-nya gitu. Scroll nih gerakkan scrollnya nih. Yang ini diklik skornya tahan, gerak-gerakan gitu. Kalau kayak gini shift tahan, terus tekan shift tahan kan, shift terus klik scrollnya, ini nampak di sini kan. Itu manuver namanya gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Kita buka aplikasi, mungkin sahabat menggunakan Photoshop, tapi saya di sini menggunakan GIMP. Kita buka dulu aplikasinya. Setelah itu open sebagai layar. Kamar industri. Mana pembuatan meja tadi dia? Dah. Wah,
Kok nggak nampak UV kita? Ada yang salah kah dengan UV kita, sahabat? Kenapa dia tidak nampak, sahabat? Ini tekstur kita tadi. Wow, kita mendapatkan masalah, sahabat. Coba lagi. Kita select dulu. Jangan UV, export UV layout. Mari. Kenapa dia gitu? Kan, sini dia. Iya. Jadi kita seleksi dulu ya. Baru nampak. Sekarang kita buka kembali open sebagai layar aja sederhana, baru nampak di sana. Terus yang bawah ini tadi delete aja, terus open sebagai max, open sebagai layar lagi, teksturis ini dia, baru kita masuk pengeditannya. Ini kita salah transparansinya ya, klik ini dulu. Transparansinya kita kurangi biar nampak, sahabat. Oke, nanti yang abu-abu nanti nggak usah kita download, dari sini aja kita kerja. Oke, kita oke sahabat, boleh sih. Coba kita lihat dulu. Kalau kita panjangkan dia di sini, nggak apa-apa juga kan, nggak stretching tapi it's okay gitu kan. Biarkan aja stretching tapi oke. Nih, kok bisa gini, kontrol, wow, shift, ditekan shift ternyata di sini, sahabat. Urus stretching, shift lagi, sahabat. Oke, kita yang di atas dan di bawahnya aja dulu kan. Oke, transform, duplikat lagi, sahabat. Oke kan. Nah, ini kita mati. Terus yang ini cuman, ini yang ini kita buat aja layar baru, bukan duplikat layar, cuman kita letakkan di bawah sini, terus kita tarik aja sini. Ini kan di bagian belakang, cuman di bagian depan, jadi nggak nampak juga kan. Oke sahabat, oke. Yang di atas ini itu juga perlu juga, sama di bawah ini, sahabat. Iya, duplikat aja lagi, duplikat. Nah dia main cepat aja, kita lagi duplikat layar, letaknya kan di bawah itu. Kok bergeser ya, ini dia seharusnya. Ini udah, ini bukan, ini dia. Itu juga tertarik, matiin. Oke, ini punya siapa nih? Ini oke. Geser dikit, kita geser di sini biarlah stretchingnya. Shift T, shift oke sahabat. Enggak, kayak gini aja lah. Iya, sampai sini aja deh, cuman nih yang ini tuh beda pula nih panjangnya. Ini udah tuh, nanti pula kita atur ya, yang belum tuh nanti kita atur. Ini kita ekspor aja dulu, sahabat. File ekspor kayu, PNG, ekspor. Kemon. Nah, ekspor dah. Masuk lagi, sahabat, ke
shading. Nah, di bagian sini kita mainkan sahabat. Misalnya kalau sahabat tidak mau ada, enggak, kita tambah satu lagi ya, kita maunya ada di daerah-daerah khusus itu dia mirror, di daerah-daerah yang lain enggak gitu kan, kita tambah, kita filter ini dulu. Oh enggak, kita ubah aja colornya menjadi, lupa saya di sini ya, color balance, shadow, export, curve, desaturation, color texture. Oke, mari kita lihat. Oh, ada perubahan sama sekali, salah kita nih. Kita merge saja dulu ya. Merge down, mana dia merge down, oke. Terus color kita buatnya di sini, color to gray mungkin lebih baik. Nah ini dia. Oke, ayo. Jadi yang mana mau kita kilatkan? Yang abu-abu ini aja. Oke. So ini kita namakan dia kayu masking. Nah, yang seperti itu, black and white seperti itu, masking namanya tuh. Black and white sudah lebih tepat. Black and white masking atau bumping aja, pokok banyak lah itu. Jadi kita ini untuk singkatnya aja dulu ya. Nah, selanjutnya di sini yang kita masukkan hitam putih tadi. Shader, mix shader, pencampuran shader. Istilahnya tuh shader pula, itu istilahnya material tersebut. Ini materialnya. Material tersebut kita campur, jadi campuran itu namanya mix shader, pencampurannya. Kita masukkan input tekstur, mana tekstur, max tekstur. Kita gunakan yang tadi itu kayu masking, color aja kita masukkan sini, putih itu kan. Kalau nggak salah ini blacknya di sini, white-nya di sini. Tapi kalau kebalik, black and white ya, sini black, sini white. Jadi kalau kita lihat blacknya mana? Nah ini yang agak-agak black. Yang agak-agak black nih kita kasih dia mirror gitu kan. Nah, ini dia mirror, nanti kita kasih. Oke, kok nggak bisa dia, atau jangan-jangan kita harus menggunakan, ini masih hitam, ini kita hubungkan dulu sahabat. Nampak dia? Tidak nampak. Kita masuk UV. Wah, sudah nampak sahabat, tapi color jadinya sahabat. Karena ini kuning kita jadikan black and white. Oke, kita pengennya base color ini tetap model kayu, jadi ini shift D Z kita tukar menjadi kayu PNG. Oke, apa kayu PNG namanya kita buat tadi. Kok kacau kayak gitu sahabat. Oke sahabat, nggak masalah sahabat. Iya. Setelah itu black apa yang mau kita kasih tadi? Mirror atau metalik itu dihilangkan. Coba nggak menggunakan faktorial tersebut. Nah ini dia, kayak mana modelnya. Nah kan beda dia itu kan. Nah, kilat dia semuanya di sini ya. Nggak nampak gerigi-geriginya sahabat. Tunggu UV editing kita lagi masuk. Ini kita set dulu. Buka kan udah yang dibuka. Ini dia, bukan nih kayu PNG ya, udah nih sebenarnya. Masuk setting lagi, udah kayak gini dia. Oke, kita masuk aja lah setting ini. Nanti kalau kacau-kacau namanya juga pelajar gitu kan. Shader kedua, shift D, kita maunya
Ya pertama ini dia nggak usah metalik sahabat. Nah, yang kedua ini baru kita kasih metalik. Up. Kayak gini jadinya. Yang ini kok nggak kena tadi? Nah, itu dia di sini kan nampak nggak kena dia kan. Belum kita kasih. Oke, metalik. Oke, metal. Ayolah. Lama juga dia main prosesnya. Kayak gini jadi nggak sesuai juga dia sahabat. Warnanya tuh kita kasih base color tuh tetaplah coklat sahabat. Tahu gelap. Surface ini biarkan putih. Nah, ini colornya tuh. Wow, jadi ini masih belum detail juga ya. Kalau masih belum detail sahabat, kita gunakan satu lagi yang namanya normal. Kita kasih ini aja, kita ambil, mudah-mudahan bisa. Oke, seharusnya ini enggak seperti ini sobat. Nah, ini licin kan. Dia sebenarnya enggak licin. Dia teksturnya itu kasar. Jadi caranya kalau hitam tetap juga nggak bisa dia. Kita kurangkan metalnya. Coba kita pindahkan. Shift flat. Ah, udah enggak kayak, atau emang teksturnya itu emang seperti ini jadi nggak bisa kita buat mana ya, buat dia tuh bumping gitu sahabat. Kalau kita lihat, kita coba buat satu lagi ya, normal. Kita generate filters map bumping render. Ini dia normal map. Coba kita pasang nih, ini yang normal map sebenarnya. Export normal map. Atau gara-gara PNG kita nggak juga tahu. Dot JPG. Hantam. Oke, normal map oke. Ini nggak usah kita masukkan yang ini normal mapnya. Kayak mana ngapus sih? Nih, ada normal mapnya satu pula. Ini shift D aja, shift DZ. Mudah-mudahan berhasil sahabat. Normal map. Color. Ayolah, bumping dia seharusnya. Ini udah nih kan. Gitu dia sahabat, beda tadi. Kalau kita tidak menggunakan normal, kayak ini dia. Kilat mengkilat. Bisa dia lagi itu karena belum diproses. Ini kita matikan tadi ya. Coba normal lebih bagus. Nih.
Nah ini kan lebih smooth lagi nih, lebih nampak ketimbang kita tidak menggunakan normal, licin banget dia kan. Coba kurang nampak juga dia sobat, entah teksturnya yang bermasalah atau masih kurang settingan kita mungkin ya. Udah licin dia nih kan, nggak terlalu licin dia. Ini harus banyak lagi nih settingannya nih, nggak cukup ini aja nih sobat, ada pula bumping namanya gitu kan. Color vector ini normal normal map ini masih bisa disetting. Waduh, nih mari kita lihat normal map. Coba kita lihat, ayo come on. Aduh, ini kan udah nggak licin lagi kan, benar kan? Nah, dan nggak licin dia sahabat. Nah, walaupun udah masuk nih semuanya. Nah, ini warna nih karena black. Yang mana tadi black? Ini black berarti yang hitam ini. Coba kita ubah dia jadi merah. Benar kan, dia berubah kan? Itu gunanya fungsi masking tadi. Di tempat-tempat tertentu aja dia merah, terus metalik seperti kaca. Nah, kalau normal tadi itu agar dia permukaannya itu tidak licin. Kalau nggak pakai normal tuh tampak licin. Tampak licin dia nih. Coba normal lagi. Ini kita atur. Ini yang licin tadi kan, kalau kita normal, ini dia normal sahabat. Gitu sahabat. Ini warnanya kena, di sini kita atur. Tuh, gitu dia sahabat. Oke, kita juga sama-sama belajar. Wow, nama kacau bentuknya. Ya gitulah sahabat. Nah kan di sini aja yang berubah dia kan. Besar. Oke, karena kita main cepat aja, berarti yang belum nih di UV editing ini aja gitu ubah. Yang ini kita coba L bisa. Kena semuanya sahabat. Kita ulang UV-nya yang bagian ini aja, kita UV kan lagi. Wrap. Udah. L R X bisa diputar. Y Z bisa. Jadi nanti untuk detailnya tuh ada pelajaran sahabat. Ini lumayan berat ini pelajarannya. Di snapnya nggak usah aktifin. Oke, kita ambil aja suka-suka kita aja tempatnya. Namanya aja belajar. Oke, mana lagi yang panjang? L gitu kan. R S Y. Udah ada yang tertinggal. Driver view. Udah gitu aja lah. Oke ya. Yang ini gimana? Ini kita kasih besi aja lah lagi sahabat. Bonek pula kita di bonek. Itu dia. Ini dia Ctrl L, link material. Itu dia ya. Kalau ada pertanyaan sahabat, tulis di kolom komentar ya sahabat. Ini kalau kurang tinggal kita tambah aja base color ya. Subsurface color ini apa nih? Ini kayak kulit kita tuh, kalau kita kasih cahaya nih ada di bagian subsurface ini warnanya kayak mana gitu kan. Itu dia. Oke, warna hitam dikit. Yuk, metalik. Oke. Ini metal ya. Wow, seperti kaca nih. Kita nggak pengen jadi kaca, kita pengennya dia tuh jadi besi hollow sahabat. Jadi
roughness-nya ini kita kasarin dikit. Nah, ada tuh. Oke, pembuatan meja sederhana kita selesai. Jadi nggak tampak licin dia kan. Nah, itu dia kegunaannya pakai normal maps kayak gitu ternyata caranya. Oke, sahabat, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membantu channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.